Hei wong-wong sing iman, nek kowe solawat mesti dijaga Allah, mesti dikei napa sing jenengan karep. Satu solawat yang kamu lakukan kalau diterima oleh Allah itu cukup untuk kehidupanmu dunia dan akhirat. Satu. Lah nek jenengan solawat, man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad, Allah sing bales 10 kali. Solawat itu juga termasuk birrul walidain. Termasuk birrul walidain. Kenapa dikatakan birrul walidain? Ini, setiap umatku bersolawat kepadaku, niscaya solawat itu sampai kepadaku. Malaikat menyampaikan, ya Muhammad fulan ibn fulan. Setiap saya solawat kepada Nabi Muhammad, nama ayah saya, nama orang tua saya ikut disampaikan malaikat kepada Nabi. Wong uripe susah, gampang loro niku soalé galau. Kenapa orang galau? Sebab dia melupakan Allah, sehingga dia pun dilupakan oleh Allah. Saya ulang, orang galau, orang susah, gelisah, itu karena dia melupakan Allah, sehingga dia pun dilupakan oleh Allah. Orang yang melupakan Allah pasti akan dilupakan Allah. Tapi orang yang mengingat Allah, dia akan diingat dan diperhatikan oleh Allah, sehingga muncul kebahagiaan. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun akan menzikirimu, dan bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat-nikmatku, dan jangan pernah kalian mengkufurinya. Kalau kamu berzikir kepadaku, aku akan menzikirimu. Kalau kamu ingat aku juga akan ingat kamu. Kiamat tak kok norong urang kula lek Pak Eko. Nah, tahun 2009 jare ya kiamat, tahun 2012 jare ya kiamat. Saiki tahun 2020 jare kiamat. Teng surat Al-A'raf itu ada penjelasannya. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, kiamat itu kapan terakhir terjadi? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat kapan itu hanya ada di sisi Tuhanku, hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Aman kudu yakin ini. Hanya Allah yang tahu. Adapun corona itu memang sebuah istilahnya pengingat bagi kita dari Allah, peringatan bagi kita dari Allah bahwa segeralah kita bermuhasabah, segeralah kita bertobat. Tapi menentukan kiamat 2020 itu nggak boleh secara maksudnya. Bahkan ada satu riwayat dari hadisnya Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah Allah. Rawahu Bahs Ibnu Asad wa ghairi. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi sampai di bumi ini tidak ada satupun orang yang nyebut Allah Allah Allah. Nah, corona ini masih masjid sepi, masih banyak orang yang berzikir Allah, masih banyak orang yang sholat. Selama cek ini menyebut Allah, itu ora terjadi apa? Kiamat. Mana atau pikiran ini ditenangno. So kagian maca berita-berita provokatif, sing tenang, sing sabar. Yo kiamat itu parek, tapi pareknya ora kok terus 2020 nu ya ora. Dari awal Gusti Allah dawuh wa mayudri kala Allah sa'atakum. Ya kiamat itu dekat, tapi dekatnya itu di sisi dari ada dua kemungkinan. Misalkan min haitsu zamani, contohnya kayak ini, umpama alam ini hancur 18 miliar tahun dan usia alam sekarang 16 miliar, berarti berapa miliar Pak? Jadi 2 miliar. Berarti 2 miliar itu jaraknya lebih dekat daripada 16 miliar yang sudah dilalui, itu namanya dekat. Tapi pendapat yang sahih, namanya dekat dalam Al-Quran, kiamat dekat itu namanya tahqiqul. Sesuatu yang pasti terjadi itu namanya dekat. Contohnya kayak kematian itu dekat karena apa? Pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Makanya Allah menyatakan, berfirman, kiamat itu dekat karena apa? Pasti terjadi. Tapi orang oleh bodaran itu 2020 terus buk prediksi ini nggak boleh. Rasul saja hanya menjelaskan tanda-tandanya, bukan tahqiq tahun 2020. Alah prediksi nunggu wis 2009 ya gak sida, 2012 juga sida, 2020 ya ora sida. Wis aman-aman, kita akan bisa melewati corona ini dengan